Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Wahyuni dan anggota kelompok saya yaitu ada Fani Agustina, Amita Yusdiana Permatasari, Winda Eka Rahmayani, dan Frisma Puspita Arum. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu tentang mendeterminasikan pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat anak masih di kandungan, sang ibu sering mengajak bicara. Hal itu yang membuat sang anak lebih dekat dengan sang ibu. Sang anak baru lahir, sang anak akan mulai berbicara baba, mama. Hal itu terjadi karena sang anak telah diajari berbicara atau mendengarkan oleh sang ibu. Sang anak dapat berbicara karena anak selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan. Contohnya saja yaitu sang ibu mengatakan mama dan sang anak pun mengikuti apa yang orang tua katakan. Semakin bertambahnya waktu dan semakin bertambahnya usia akan mulai menirukan gaya berbicara orang lain. Tanpa disadari, perkataan tersebut termasuk perkataan yang baik atau tidak. Secara alamiah, anak akan tahu bahwa berbicara adalah salah satu cara berkomunikasi pada orang lain yang membuat mereka belajar berbicara dan mereka akan mengulang apa yang orang lain katakan saat bertanya dan meminta. Yang kedua yaitu tentang penjabaran pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua anak melalui contoh konkret dengan pengalaman empiris saat di kehidupan nyata. Pemerolehan bahasa pertama dimulai dari tangisan pertama hingga anak mampu bertutur kata dan dapat mengungkapkan bahasa yang telah direkam oleh otak anak, bahkan juga bisa menyatakan apa yang diinginkan anak tersebut. Contoh konkret, seperti pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun, belum bisa mengungkapkan hal yang diinginkan, melainkan hanya bisa mengungkapkan melalui sebuah tangisan. Pemerolehan bahasa kedua yaitu setelah melewati proses pemerolehan bahasa pertama, anak akan dihadapkan pada tahap pemerolehan bahasa kedua, di mana jika bayi bisa mengungkapkan melalui tangisan, di tahap kedua ini anak mulai bisa berbicara. Di tahap ini, anak mulai berbicara dengan kata yang sederhana. Contohnya yaitu panggilan ibu, panggilan ayah, ataupun bahkan panggilan kakak ataupun panggilan adik. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang konsep yang membedakan 3 teori pemerolehan bahasa. Teori yang pertama yaitu teori nativisme. Nativisme pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pada saat ini, anak belajar bahasa pertamanya. Sebagai contoh, seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengarkan kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapatkan kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok bagi pemerolehan bahasa pertama pada anak. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme.
Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, dan khas. Begitu juga dengan lingkungan berbahasa. Berbahasa diperoleh secara alamiah. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.